Topik saya pada hari ini adalah mengenai bagaimana ada orang yang seharusnya mengakhiri dengan baik, tapi pada akhirnya dia tidak mengakhiri dengan baik. Di dalam Alkitab, setelah disurvei, hanya 30% yang mengakhiri dengan baik. Yang 70% mengakhiri dengan buruk atau tidak baik, atau sangat tidak baik. Nah, saudara-saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Raja-Raja, saudara akan bertemu dengan seorang raja yang bernama Ahab. Saudara-saudara, Raja Ahab adalah salah satu raja yang mengakhiri dengan tidak baik. Dalam minggu ini saya belajar dari kitab Raja-Raja dan saya menemukan salah satu raja yang reputasinya tidak baik adalah Ahab. Dan dia sangat memprihatinkan sekali. Saudara, Ahab dibilang sebagai raja yang mungkin dia tidak menyadari bahwa akhir hidupnya dan riwayat hidupnya akan ditulis di Alkitab. Kalau saudara nanti bertemu dengan Ahab, saudara, dan memberitahukan kepada Ahab, Pak Ahab, saya tidak menyangka bahwa kisah hidup Bapak ditulis di dalam buku Raja-Raja dan hampir tidak ada yang baik sama sekali sejarah hidup Bapak yang ditulis di Alkitab. Nah, saudara-saudara, kalau Ahab menyadari bahwa kisah hidupnya ditulis di Alkitab, Ahab akan menyesal bukan main. Saudara bisa membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-27 mulai. Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahab anak Omri, dengar baik-baik, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 20 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri, dengar baik-baik ayat 30. Apa yang dikatakan di situ? Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Ahab sebagai raja yang memerintah di abad ke-8 sebelum Masehi, dia tidak pernah menyangka bahwa kisah hidupnya disimpulkan seperti ini, saudara. Ahab adalah seorang raja yang memerintah 20 tahun dan raja yang paling jahat daripada pendahulunya. Bahkan lebih jahat dari ayahnya yang namanya Omri. Makanya kalau punya anak nanti jangan sekali-sekali kasih nama baptisan Ahab atau Omri atau Isabel. Itu nama-nama yang tidak baik di Alkitab, saudara-saudara. Nah, mari kita akan melihat betapa pedih hati Ahab ketika dia melihat seandainya dia bisa membaca kitab perjanjian lama. Namanya ditulis seperti ini. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, kalau suatu saat namamu ditulis dalam kitab kehidupan, dan pernah hidup seorang manusia di muka bumi ini berasal dari Sumatera Utara. Misalkan aja, seorang pria yang paling buruk di atas bumi. Karena pernah menjadi pemasok narkoba, pemakai narkoba, dan pemalak di terminal. Misalkan aja. Anak cucumu senang tidak membaca itu? Kalau kamu melihat di akhir hidupmu namamu tertulis dengan kondite, keterangan yang seperti itu, saya yakin saudara menyesal. Dan saudara tidak bisa menghapus ini karena saudara sudah mati. Saudara tidak bisa menghapus dan merevisi atau menulis kembali. Tidak bisa. Ini sudah ditulis dalam kitab suci, dibaca jutaan orang, dan saudara menjadi contoh buruk daripada jutaan orang. Saya tidak mau mengakhiri hidup dengan buruk. Apakah penulis Alkitab menulis dengan sembarangan? Tidak. Sebetulnya yang menulis kondite hidup kita, seperti apa track record kita, adalah kita sendiri. Ahab yang menulis riwayat hidupnya. Penulis Alkitab hanya menyimpulkannya. Hanya menuangkan di dalam tulisan. Tetapi yang meninggalkan belang atau meninggalkan nama baik atau nama buruk adalah kelakuan kita. Saudara-saudara, mari kita pikirkan mulai dari sekarang. Di batu nisan akan kau tulisi apa? Karena engkaulah yang menulisi batu nisanmu. Katakan amin. Nanti kalau saudara ke kuburan, saudara akan lihat batu nisan. Di batu nisan itu akan tertulis yang pertama R.I.P. Saudara tahu artinya? Rest in peace. Itu bahasa santonya seperti itu. Tapi tidak semua yang mati mereka rest in peace. Ada yang mati dengan mata melotot juga ada. Ada yang mati dengan sekarat juga ada.
Ada yang mati dengan penyesalan juga ada. Ada yang mati dengan senyum. Ada yang mati dengan tertawa. Ada yang mati dengan bangga. Ahab mati kena tombak dan darahnya dijilati oleh anjing seperti yang dinubuatkan oleh Elia. Karena dia membunuh atau mengizinkan istrinya membunuh orang yang punya kebun anggur. Namanya Nabot. Dia mengakhiri hidupnya dengan tidak baik, saudara. Dia bukan rest in peace. Rest in sekarat. Saya tidak mau mati dengan seperti itu. Hei, hidup sekali, mati sekali. Pikirkan baik-baik. Hiduplah terhormat, matilah dengan terhormat. Amin. Saya tidak ingin nanti ada masuk koran. Seorang pemuda yang mati mayatnya ditemukan di pinggir jalan Waipia. Tangan kanan pegang sopi, dan tangan kiri pegang kartu ceki. Masuk koran disiarkan di radio Dian Mandiri. Bikin malu. Hidup sekali, mati sekali. Hidupilah dengan terhormat dan matilah dengan terhormat. Sehingga di dalam kitab kehidupan tertulis pada zaman now telah hidup seorang pemuda yang hidup dekat dengan Tuhan. Memaksimalkan potensi hidupnya, berbagi hidupnya dengan banyak orang. Dan selama hidupnya dia telah memberkati banyak orang. Waktu masuk surga dia disambut dengan tepuk tangan. Dan ucapan, sabaslah hambaku Elvis yang baik. Enak didengar, ya kan? Luar biasa, ya kan? Ya seperti Ahab. Ahab hidup memerintah 20 tahun, tapi dia mengakhirinya dengan sangat tidak baik. Bahkan nanti kalau saya mengajar dengan series pelajar ini, memprihatinkan, keturunannya bahkan dihabisi. Seperti nubuatan yang diucapkan oleh Elia. Keturunan Ahab, karena begitu jahatnya, sampai Tuhan tidak mau melihat keturunannya. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang yang bisa merefleksikan dan belajar dari kesalahan orang lain. Amin. Apa kesalahan Ahab? Apa yang membuat Ahab akhirnya mengakhiri hidup dengan tidak baik? Ada 3 saya temukan. Ada 3 hal yang membuat Ahab hidupnya tidak baik. Atau track recordnya sangat tidak baik. Nomor 1, Ahab tidak punya fathering yang baik. Ahab tidak menerima pembapaan atau model yang baik. Seperti di dalam buku Model Man, dikatakan bahwa di balik keberhasilan seorang pria, ada seorang bapak atau seorang pria teladan yang bisa membapai anaknya. Saudara-saudara baca tadi bahwa ayahnya yang bernama Omri juga jahat. Raja Omri, ayahnya Ahab adalah raja yang jahat. Dari Omri sudah ada pemurtatan demi pemurtatan yang terjadi. Omri bukanlah seorang bapak yang baik buat Ahab. Dan saya yakin sejak dari kecil, Ahab sudah melihat tingkah laku bapaknya yang tidak mencerminkan seorang raja Israel yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara, imanmu dilihat oleh anak-anakmu. Nilai-nilai hidupmu diperhatikan oleh anak-anakmu. Para pria, waspadalah. Anda punya tanggung jawab untuk mewariskan nilai kehidupan untuk anak-anak saudara. Bukan hanya harta. Warisan harta bisa hilang dalam sekejap. Tapi warisan nilai kehidupan tidak akan mudah hilang. Amin. Kalau saya mau tanya kepada saudara, pelajaran positif apa yang Anda terima dari ayah saudara? Kasih tahu saya. Sesuatu yang Anda pegang sampai hari ini dari ayah saudara. Saya belajar banyak dari ayah saya, nerimo ing pandum. Orangnya menerima apa adanya. Apa saja dia tidak pernah menyesali. Dia harus kerja jadi tukang kayu, jual tahu campur, apa saja dia lakukan dengan setia. Saudara-saudara, dia mau mengerjakan apa saja, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dianggap tidak baik di kampung itu, tapi dia melakukannya demi untuk menghidupi keluarganya. Satu kali ayah saya hampir mati karena hanyut di sungai. Apa yang dia lakukan? Pada zaman itu dia jual, kalau sekarang namanya togel. Waktu itu namanya buntutan. Dan dia jual di seberang desa yang harus menyeberang sungai, tapi karena setiap malam harus store. Hujan pun dia harus store, dia harus menyeberang sungai, dia hanyut. Tapi katanya kakinya kecepit batu sehingga dia bisa bertahan dan bisa kembali. Nah saudara-saudara, dia menerima semuanya itu. Dia jalani semuanya itu dan dia tidak pernah marah dengan keadaan. Nerimo, belajar menerima. Apa yang Anda pelajari dari ayah saudara? Nilai-nilai kehidupan itu kita wariskan kepada anak cucu kita dan nilai itu bisa menjadi pegangan yang menolong anak-anak kita. Fathering, jadikanlah kesempatan untuk hidup dengan mewariskan nilai-nilai hidup yang baik, karena nilai kehidupan, nilai iman kita suatu saat diperhatikan oleh anak-anak kita dan akan jadi pegangan buat mereka
di sisa kehidupan mereka. Saya bisa mengatakan warisan harta bisa hilang sekejap, warisan nilai kehidupan dan warisan iman bisa dibawa sampai mati untuk anak cucu kita. Jadilah orang-orang yang bisa mewariskan nilai kehidupan dan menjadi teladan buat anak cucu kita. Katakan amin. Saudara, apapun juga Anda mengamati orang tua saudara, dan saudara akan menangkap sesuatu yang baik, dan saudara tidak akan pernah melupakan. Sebaliknya, ada juga menangkap, ada yang tidak baik. Ada yang tidak baik, contoh ini, menurut survei, ayah yang pemabuk, biasanya anak pemabuk. Karena tiap hari lihat ayahnya mabuk, akhirnya ikut-ikutan mabuk. Nah saudara, yang buruk jangan engkau ikuti, ikutilah yang baik. Tetapi nasib Ahab kurang bagus. Bapaknya raja yang jahat. Saudara bisa membaca di dalam Alkitab, Omri punya track record juga tidak baik. Ketidakbaikan ayahnya akhirnya diikuti oleh anaknya Ahab. Bad fathering. Yang kedua, bad association. Ahab berasosiasi dengan orang yang tidak baik. Teman hidupnya namanya Isabel. Saudara, Isabel bukan orang Israel. Isabel adalah dibilang orang kafir dari Sidon. Anak Raja Sidon. Nah saudara tahu bahwa di Sidon itu mereka punya penyembahan kepada Baal. Dan pada waktu Ahab menikahi Isabel, ada hal yang buruk yang dibawa oleh Isabel ke Israel. Yaitu patung Baal, Nabi Baal, dan patung yang lain atau penyembahan yang lain. Ada dua yang sangat penting yang didirikan di Israel karena Isabel. Saudara, Ahab tidak pernah menyadari bahwa kompromi iman itu akan menghancurkan umatnya. Saudara, begitu parahnya revolusi, boleh saya bilang revolusi mental dalam arti yang buruk yang dibawa oleh Isabel, memperburuk kerajaan Israel. Sampai terjadi apa yang disebut dengan pemurtatan massal. Murtad secara massal. Hanya tinggal 7.000 orang yang di seluruh Israel, hanya tinggal 7.000 yang masih setia kepada Allah. Isabel jahatnya bukan main. Saudara bisa melihat track recordnya Isabel. Tapi memang dia cantik, saudara. Dia cantik sekali. Katanya, dia cantik sekali. Makanya Ahab dengan segala kekuatan dan kekayaannya berani menikahi Isabel. Tapi dia tidak menyadari bahwa Isabel itu jahat. Salah satu kejahatannya ialah ketika dia masuk ke Israel, dia habisi nabi-nabi Allah. Dia bunuh itu nabi-nabi dan bersyukurlah kepada Obadya karena dia bisa menyembunyikan 100. Ditulis di dalam kitab itu. Obadya punya jasa yang luar biasa. Saudara, kemudian dia membujuk suaminya untuk setiap desa, setiap pusat kota didirikan kuil Baal. Dari situlah terjadi pemurtatan massal. Isabel adalah wanita yang dibilang sangat jahat. Bukan hanya itu, nanti pada waktu ada peristiwa di mana Ahab ingin bangun villa. Dan di samping istana ada tanah yang punya kebun anggur, punya Nabot. Dia datang kepada Nabot, dia bilang, saya mau beli. Itu kebun anggur kamu. Mungkin dia punya ide mau bikin villa, kolam renang, atau tempat yang indah buat keluarganya. Nabot bilang, tidak mungkin kami menjual, ini tanah warisan Tuhan. Oke, kalau gitu tukar guling. Saya kasih kebun yang lebih luas. Saya kasih, atau berapapun harganya kamu minta, saya bayar. Nabot, permintaanmu, kalau 10 kali lipat dari NJOP juga saya bayar di sini. Nabot bilang, tidak bisa Tuhan, mohon maaf. Ini tanah warisan, kami tidak jual. Ahab ngambek. Dia pulang ke rumah, tidak mau makan, tidak bisa tidur nyenyak, tidak makan enak. Ngambek. Kemudian Isabel melihat suaminya kok seperti tidak ada selera makan, tidak ada gairah hidup. Ditanya, ada apa gerangan Tuhan, ada masalah apa? Oh itu, si Nabot bikin malu saya. Dia tidak tahu siapa yang berkuasa di dunia ini. Dia tidak mau menjual kebun anggurnya. Bilang, Tuhan, besok saya beresin dia. Kurang ajarnya, dia sewa preman istana. Kemudian itu Nabot difitnah, seolah-olah dia tidak tunduk kepada Allah. Dan pada akhirnya dirajam batu dan mati. Dan dia pulang dan lapor kepada suaminya, suamiku sayang, urusan dengan Nabot sudah beres. Besok kamu pergi, lihat kebun anggur, itu sudah menjadi milikmu dan tidak keluar uang 1 sen pun. Mungkin Ahab mengatakan haleluya, ya kan? Indahnya punya istri yang kejam seperti ini. Ahab tidak menyadari bahwa besoknya ada nabi yang mengatakan, aku melihat apa yang kamu lakukan. Dan ini adalah hukumannya. Karena kamu menumpahkan darah Nabot,
kamu juga akan mati. Dan akhirnya nubuat, darahmu akan dijilati oleh anjing. Seperti apa yang kamu lakukan, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Saudara-saudara, jahat. Izebel jahat, saking jahatnya sampai Elia ketakutan. Saudara-saudara, bad association. Punya teman hidup atau orang-orang di sekitar kita yang jahat bisa membuat kita jadi jahat. Makanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making